Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak-Bapak, Ibu, Guru, serta adik-adikku, siswa-siswi SD Kledokan 1, Kledokan, apa tuh Mbak? Yang alhamdulillah pada pagi hari kita bisa bertemu, berkumpul dengan kita dari Polsek Kalasan dalam rangka mungkin sosialisasi persahabatan yang baik adalah tanpa bullying. Nah, di sini saya mau izin Bapak Ibu Guru, Bapak sekolah, adik-adikku semua, anak semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Suranto. Saya dari Polsek Kalasan, jabatan saya selaku Kanit Bimas. Rumah saya di Delagu. Jadi tadi pagi saya berangkat jam 6 kurang seperempat Pak. Kesannya tentunya buatan terlambat. Selanjutnya kami ditemani oleh beliau Bapak Sumadiono selaku Babin Kapten Masilo Martani yang setiap hariannya melaksanakan sambang bersama warga masyarakat, mengingatkan warga masyarakat, mengajak muda-mudi untuk selalu berbuat baik dan tidak melakukan gangguan Kamtibmas. Ya, adik-adik juga sama, juga didatangi Pak Sumadi, cuman karena adik-adik pas belajar jadi tidak diganggu, cuman ketemu Bapak Kepala gitu jadi yang juga di samping saya nanti pemateri Bapak Aibtu Bekti Santoso yang beliau Panit 2 Pak ya, Panit 1 Bimas Polsek Kalasan. Jadi nama beliau ini satu ruangan saya dan nanti akan makan pemateri. Jadi adik-adik nanti minta tolong ya, karena tadi sudah saya sampaikan di saat upacara ke depan nanti yang kelas 6 akan menjadi siswa SMP, akan menjelang remaja ataupun masuki usia remaja, tolong dijaga dan diperdomani. Semua ini dilakukan oleh Bapak Ibu Guru kita ini semua demi masa depan adik-adik ya. Jadi jangan sampai adik-adik nanti waktu SMP malah salah pergaulan, salah memilih teman, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang merusak cita-cita pendidikan sendiri. Karena ke depan kita juga harus memiliki dan harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri maupun keluarga. Jadi tadi saya sudah mendengar sekilas dari Bapak Kepala Sekolah dan adik-adik sudah menyambung tentang apa itu bullying, tentang apa itu perundungan ya. Jadi intinya alhamdulillah adik-adik di sini semua, siswa saya di sini semua juga pada dekat dengan pondok Pak Sumadi ya. Informasinya hadrah pun berjalan dengan lancar. Semoga akidah dan keimanan adik-adik terpupuk dari dini ke depan juga bisa menjaganya. Jadi kalau sudah ke depan nanti sudah dibekali dengan keimanan, dengan akidah yang baik. Semoga nanti sebagai pembimbing ataupun sebagai penuntun kita dalam bekerja ada dia dalam sekolah. Jangan sampai nanti sudah merasa SMP sama dari kelasnya sekarang diajak hal yang tidak baik. Contohnya sudah kenal dari SD sana dapat ilmu dipamerkan dari, padahal itu ilmu yang tidak baik, ilmu yang tidak pas. Ngajari adik saling membenci, ngajari adik mengejek, ngajari adik ngajak tawuran, ngajak berkelahi, mengadakan intimidasi. Jangan ya. Kalau nanti udah besar, adanya dibimbing. Karena kita yang besar ini wajib membimbing, melindungi ya. Kalau ada ini cilik-cilik, ada ini cilik yang jatuh dikandani. Menunggu bener mas. Kosok karo kancane ngejaga. Kemudian di mana-mana nanti banyak teman, di mana-mana banyak sahabat. Sampai zaman itu bulan ini pena. Contohnya aku dewi mana? Aku dewi Mbak. Saya itu dari Delagu setiap hari ke Kalasan.
Tapi dari jalan Jogja Solo ini banyak teman yang saya kenal itu di jalan itu. Jadi mau saya macet ban mesin ini, ban saya bocor, alhamdulillah juga banyak yang bantu, banyak yang nolong. Ya, begitu juga tentang kejujuran. Adik-adik nanti kalau ditanya orang jangan suka bohong ya. Jujur, dijawab dengan jujur. Saya ngalamin ini, ya saya ngalamin saja pengalaman saya. Saya kalau pas pulang itu ada orang dari Jakarta, pas mudik dulu, dia tanya kadang, Pak mau ke Solo itu lewatnya mana? Pak mau ke Kartosuro itu lewatnya mana? Pak mau ke Pau itu lewat, maksudnya nanti sebelah mana? Saya jawab yang jujur aja. Nanti sampai ikuti saya. Kalau sudah nanti lurus terus, saya belok ke kiri sampai lurus terus. Nanti sampai akan ketemu patung monumen di Kartosuro itu nanti belok kanan. Sampai selesai nanduk kali ini. Suatu saat saya itu juga bingung, ya itu di kota Solo juga bingung. Iki harus balik nih jalan lama tidak dingin di top, iki harus balik nih jalan Kartosuro di top. Saya tanya sama orang deh, Pak, ini ngapunten, saya mau tanya, mau ke arah Solo itu lewatnya mana yo? Jawab bapak itu apa? Sama seperti saya kalau ditanya orang, ikuti saya Pak. Nanti saya bapak ikut saya belakang saya terus, dan nanti begitu saya belok ke kiri, bapak saya tunjukkan belok ke kanan, itu nanti udah ke arah Kartosuro Pak. Itu di tengah kota Solo kan saya jarang main ke sana, jadi juga bingung kan. Akhirnya ternyata rumahnya itu di iya. Kalau saya ditanya orang itu seperti ini, ternyata saya bingung jawaban orang pun Allah menjawab seperti itu, dan itu tidak bohong. Makanya dari adik-adik mulai sekarang jujur ya, jujur. Lakukan, laksanakan apa adanya. Juga dengan kedisiplinan seperti yang saya sampaikan tadi di upacara, ikuti aturan di sekolah, ya ikuti aturan sekolah. Jangan sampai ada yang suka bolos, ada yang suka ya pulang mendahului alasan-alasan tertentu padahal alasan tidak baik. Ya, mungkin sekian dari saya, bukan dari saya. Nanti akan disampaikan oleh Pak I tentang kuliah ini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gladoan, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Gladoan Selo Martani Kalasan. Dan tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SD Gladoan. Selamat pagi. Masih semangat? Untuk biar tambah semangat, Pak Bekti mau mengajak adik-adik sedikit bermain, ya? Atau nanti kalau Pak Bekti bilang selamat pagi, adik-adik menjawabnya apa? Pagi, pagi, luar biasa, begitu? Pagi, pagi, luar biasa. Mohon maaf, saya sambil berdiri Pak dulu, Selamat pagi. Pagi. Biasa. Bagus. Sekali lagi, biar tambah semangat. Selamat pagi. Baik. Pertama-tama ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebelum kita membicarakan atau masuk ke materi, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya pangkat itu nama Bekti Santoso, ya. Untuk tempat tinggal asli saya Klaten juga sama Pak Ramto, cuman Klatennya Pak Ramto sebelah sisi timur, saya perbatasan sama Jogja, cuma langkah saja Pak. Logo enggak logo istri, bisa, oke. Saya aslinya Klatennya pada sini, yang AS tahu sebelah. Untuk selanjutnya adik-adik,
pesan Pak Bupati ya, untuk sementara sebelum dimulai, apa tuh itu arti bullying, apa tuh nanti akibat atau resiko adik-adik itu melakukan bully terhadap temennya. Nanti saya sampaikan di sini semua ada. Jadi, tolong diperhatikan ya, perhatikan. Ini termasuk untuk bapak ibu guru juga, karena kadang-kadang bapak ibu guru itu tanpa sadar nyelok bocah maju. Nah itu sebenarnya sudah masuk gitu. Beda sama kita kan tidak hanya dipanggil, kalau udah dengar ya dipukul dulu waktu pendidikan. Kalau untuk bapak ibu guru kadang-kadang tanpa sadar Pak, saya yakin, karena dulu saya juga pernah SD. Cuman kalau kenakalan kita itu kan beda dengan kenakalan sekarang ya. Kenakalan mungkin bapak, mas-mas, pak guru sekarang juga sama lah sama saya dulu. Saya lulus SD itu tahun berapa nih? 92 SD 92, SMP tahun 93 baiklah, baik ya. Terus sementara perkenalan sudah cukup. Angkat itu istri satu, anak juga satu. Kebetulan anak baru lulus SMK, ini mau melanjutkan insya Allah nanti bisa ke universitas yang diinginkan ya. Selanjutnya Ibu, Bapak atau adik-adik sekalian, banyak sekali zaman sekarang itu termasuk tidak hanya bully. Sebenarnya bully itu hanya sekelumit jalan untuk menuju ke yang lebih berat lagi Pak. Termasuk nanti mungkin ke depannya Pak Kepala Sekolah bisa ada agenda selain bully nanti ke kenakalan remaja dan nanti lebih lanjut lagi bisa ke nafsa Pak, termasuk narkoba. Itu kan nanti itu berapa ya? Satu rantai itu Pak, satu rantai termasuk nanti pada akhirnya kita menjurumus yang sekarang kita sebut kita kerennya zaman dulu itu klinik atau dengan sekolah itu sebenarnya anak-anak itu sebenarnya yang menjadi anggota geng itu adalah anak-anak yang sebagai korban bully awalnya Pak, korban bully. Jadi hati-hati adik-adik, jangan sampai adik-adik itu nanti jadi korban juga jadi tersangka. Baik, untuk perkenalan itu saja saya kira. Oh ya, gini Pak, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya juga belajar dalam arti kita melakukan winlow atau tentang bully. Itu kan saya juga belajar di sini karena dari nol saya polisi bisa ditanya Pak Sumadi, saya bertugas bukan untuk memberi kalau seperti ini kan preventif ya Pak ya. Jadi tugas saya itu preventif, jadi penindakan atau reskrim. Bedanya di sini. Jadi kalau orang penindakan, reskrim itu hubungannya kalau nyusepu, pencuri, perampok, gitu. Jadi penjahat. Jadi sebenarnya kita Pak Sumadi ini juga kadang-kadang bully juga. Penjahat itu tidak hanya naik pukul. Itu. Jadi saya juga belajar di sini Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat. Jadi kadang-kadang nanti mungkin ada tersisip kata-kata agak salah. Karena dari polisi tahun 2000 saya jadi polisi, terus 2001 langsung reskrim Pak di Kulon Progo itu, sampai pindah Kalasan bergabung sama Pak Somad. Jadi bedanya di situ Bu. Jadi kita hidupnya di jalan. Nah, baik adik-adik sekalian, tadi sudah dibilang sama Bu Nur ya. Itu bully itu termasuk apa? Tadi yang mengejek besar, itu mengejek. Nah, begini, apa tuh arti bullying? Adik-adik, arti bullying adalah semua perilaku yang tidak baik atau melanggar norma-norma yang secara verbal, bully secara fisik ataupun secara sosial. Dan satu lagi sebenarnya ini pembulian secara mental. Kalau secara verbal itu termasuk mengejek, kan gitu, mengejek. Terus secara fisik itu apa? Ada contoh secara fisik? Pembulian secara fisik apa? Atau perundungan, memukul. Terus
menendang bisa, apalagi mendorong, menjaga itu secara fisik. Itu contoh-contoh perilaku atau perundungan atau pembulian secara fisik. Nanti contoh-contohnya ada semua. Termasuk nanti ini saja untuk pembulian kelompok di dunia maya. Ini apakah ada yang sudah di rumah atau sekolah diperbolehkan bawa HP, Pak? Ya, yang saya yakin ada ini sudah ada yang menggunakan gadget atau HP. Ada? Baik, boleh, tapi harus ada waktu penggunaan HP itu karena bahaya sekali itu adik-adik. Kalau belum bisa menguasai dari gadget tersebut, bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, termasuk apa? Bisa judi online. Nah, pernah itu berarti? Tahu? Nah, ini ikutin kakek serius jujur ini. Pinjol. Nah, itu penggunaan gadget yang paling parah lagi apa? Itu tadi judi online. Kan gitu. Nah, kalau adik-adik sudah mulai menggunakan media sosial itu bisa bisa sebagai alat untuk melakukan pembulian terhadap temannya secara sosial. Bisa nggak kira-kira? Karena apa? Sekarang ada namanya WhatsApp atau WhatsApp group. Adik-adik itu sudah bisa memasukkan kata-kata memfitnah atau mengejek temannya. Nah, itu korban dari ejekan ini adik-adik nanti bisa dia mencari pembalasan, dan dia mencari teman yang sefrekuensi atau sama-sama sebagai korban. Dan parahnya lagi adik-adik, sudah pernah dengar enggak? Yang mungkin ya kelas 6, kelas 5 sudah masuk, sudah tahu lah tentang arti kenakalan remaja yang berbasic di jalanan. Contohnya uang dibacok, klite. Itu kata-kata dulu klite, tapi sekarang tidak boleh. Itu harus masuk ke kejahatan jalanan. Karena kata-kata klite itu sebenarnya kata-kata yang baik, bukan untuk yang negatif itu. Terus ini merasa tidak nyaman dan sakit hati serta tertekan. Inilah korban dari pembulian, adik. Begitu. Lanjut ya. Tempat terjadi pembulian atau perundungan banyak sekali tempat-tempatnya, termasuk cyber. Nah, saya bilang tadi cyber itu termasuk di handphone adik-adik. Cyber itu di media sosial termasuk Facebook. Yang tidak suka, adik ini tidak suka menggunakan bikin status ngejek adiknya ini di Facebook, dan itu bisa dilihat oleh orang banyak, kayak gitu. Jadi termasuk itu tempatnya. Terus di rumah ini kebanyakan biasanya orang tua yang kurang perhatian sama anak, dan banyak sekali anak itu yang sebagai terus di luar untuk pelampiasan itu karena broken home, orang tuanya isro. Ada yang orang tuanya berpisah. Tidak usah ya, jangan. Kalau bisa, jangan sampai ke situ. Bahaya nanti. Terus di sekolah, di sekolah itu banyak sekali di sekolah. Termasuk sekarang, apakah dari adik-adik ini sudah ada yang merasa sebagai korban pembulian? Ada enggak? Saya tadi tanya sama Pak Kepala Sekolah, Pak, apakah di sekolahan SD Kladoan ini ada anak yang harus ada perhatian khusus? Kelebihan energi. Nah, itu kalau nanti memang ada, nanti silakan Bapak Ibu nanti koordinasi dengan Pak Babin Sumadiono biar kita pemantauan khusus. Biasanya ini termasuk ada contoh yang di SD Tamanan 1. SD Tamanan 1 itu ada Pak SD Tamanan 2 kelihatannya. Itu ada khusus Pak. Jadi orangnya ya akhirnya dia dimantau terus sama Pak Babin di rumahnya, mau sekolah kadang-kadang diantar. Karena apa nanti
dia anu Pak, apa pengalaman sama adik-adiknya kan gitu. Lanjut adik-adik, di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga sering terjadi pembulian, termasuk adik-adik ini yang sering main ke lingkungan yang mungkin berbeda sekolah tapi satu lingkungan, itu banyak sekali terjadi pembulian. Sebenarnya Gojek, karena Gojek, tapi hati-hati harus juga atasi Gojeknya, gitu. Terus pesan Pak Bukti satu, kalau Gojek sama temen di sekolah, mungkin saya pasti yakin ada, karena saya dulu juga seperti itu. Kalau ada, sini pakai kursi ya Bu ya. Nah, hati-hati ada saya pesan, jangan sekali-sekali Gojek sama temennya, kalau mau duduk, kursinya ditarik, ada tepuk. Ada yang seperti itu enggak? Ada, jangan deh. Itu bahaya sekali. Karena apa? Itu resiko tulang ekor sama tulang sama ini belakang. Ini terjadi sama ponakan saya sampai sekarang lumpuh Pak. Ini patah sini, tulang ekor patah. Jadi ponakan saya sendiri. Jadi saya kan sama adik-adik jangan sampai itu terjadi. Nah sekarang gini, untuk mengajar konsentrasi adik-adik, Pak Bakti mau mengajak adik-adik belajar konsentrasi. Kalau saya Pak Bakti bilang tepuk 1, nah terus tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nanti kalau ada yang keliru tak suruh maju nyanyi, ya nyanyi orang kita bebek. Seperti saya dulu juga suruh maju, ya untuk konsentrasi untuk selanjutnya biar adik-adik semangat. Apakah ada adik dari sekian adik-adik yang punya cita-cita jadi? Saya yakin punya cita-cita semua ya. Yang pengen jadi polisi ada tidak? Ada? Yang pengen jadi polisi? Ada. Tidak apa-apa. Tapi terus yang pengen jadi tentara. Nah, banyak sekali saya yakin punya cita-cita. Saya yakin yang tidak punya cita-cita jadi polisi dan mungkin 100% tidak jadi polisi, Bapak Ibu. Tidak mungkin, kecuali Bu ini. Kalau yang masih bujang ya jadi bayangkari lah. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 4. Wah, ada yang satu Mas kurang. Guru berarti. Lanjut ya. Nah, ini contoh bully tadi. Apa? Adalah sebuah pengetahuan hal yang jahat tentang teman mereka, seperti menyebut mereka bodoh atau jelek. Nah gitu. Itu termasuk mengejek atau secara verbal. Ya. Jadi ono kocone sing cilik, ini cilik, oh ireng. Nah ini mengejek. Apalagi nanti menyangkut ke orang tua diejek untuk mengejek temannya, menjatuhkan. Nanti apa bahayanya? Nanti anak ini bisa merasa sakit hati. Nek wong wis lara ati, kuwi luwih parah adik-adik oleh bales. Kan gitu. Tadi sama teman harus saling menyayangi, ya, tidak boleh mengejek. Itu termasuk pembulian atau bullying atau kata lain dari bullying apa adik-adik? Perundungan, ya, bagus. Masih konsentrasi, masih semangat? Tapi mohon maaf Bu, ini sebenarnya ada nyanyi atau lagu anti bully. Cuman mohon maaf saya lupa. Enggak bawa teksnya. Lupa saya. Pak Somad pilihan di sini teman, di sana teman itu loh. Masih ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Ada yang apa? Oh, saya harus belajar langsung masuk nanti. Saya mau teman. Nah gitu. Seperti itu. Sing ditonton Pak Bakti meng gandut ya nang YouTube. Begitu. Ini.
Lanjut ya, Dek. Nah, ini termasuk pembulian secara fisik. Secara fisik termasuk menendang, ya. Memukul adalah perbuatan menyakiti temannya secara fisik dengan memukul atau menendang. Itu sebenarnya banyak, tidak hanya ini, ya. Bisa dijabarkan lagi nanti untuk secara fisik itu bisa menjambak, mendorong, gitu. Tepuk dua. Nah, ini kurang konsentrasi. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk empat. Oh, ini ya. Belajar konsentrasi. Nanti ayo maju dulu. Kita kenal diri. Ini. Yeah. Nah, ini termasuk memukul, menendang, mendorong itu tidak boleh atau termasuk ke pembulian secara fisik, adik-adik. Dan nanti adik-adik, kalau nanti parahnya lagi, tolong dengarkan, perhatikan Pak Bekti baik-baik. Pak Bekti dulu sebagai reskrim atau zaman dulu serse atau penindakan orang-orang penjahat. Tidak hanya penjahat, kadang-kadang orang memukuli atau melakukan kekerasan terhadap temannya, termasuk apa? Termasuk apa itu? Termasuk kekerasan, termasuk penganiayaan, ya. Kalau mungkin ada adik ini bilang, oh anak kecil tidak bisa dilakukan proses hukum, jangan salah. Sekarang ada Pak Bu, namanya peradilan anak, perlindungan anak. Nah, jadi adik-adik nanti hati-hati, jangan sampai yang kelas 6 mungkin yang agak masuk untuk ini, jangan sampai melakukan kekerasan atau cara melakukan penganiayaan, termasuk kalau untuk adik-adik sekarang mungkin ini masuknya masih ini pembulian. Tapi kalau nanti sudah parah deh, hati-hati, itu namanya kekerasan secara fisik. Yang lebih parah lagi itu nanti masuknya ke penganiayaan. Apalagi penganiayaan kan ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat. Termasuk adik-adik nanti kalau masuk ke penganiayaan berat atau temannya dipukul terlalu kasar, dipukul aja, nanti adik-adik bisa dilaporkan dan nanti diproses hukum. Proses hukum bagi adik-adik itu namanya peradilan anak. Dan apakah yang punya cita-cita jadi polisi atau tentara itu bisa menggambar dari cita-cita adik-adik semua. Nanti kalau mau mendaftar, kalau sudah ada catatan adik-adik ini, oh sudah pernah diproses hukum secara polisi, itu ada catatannya. Dan adik-adik dari dini sudah dibekali dari pemerintah itu namanya NIK. Ya Bu ya, sudah punya tuh? Sudah. NIK itu melekat sampai seumur hidup. Dan itu ada database dan nanti masuk dari kejahatan adik itu masuk ke sini, catatan ini, catatan NIK itu. Kita tinggal buka saja, sudah ada semua. Jadi tolong adik-adik ya, jangan sampai berhubungan dengan hukum atau jadi anak ABH, anak berhubungan dengan hukum. Nah, itu bahaya. Nanti ada catatan khususnya. Lanjutnya adik-adik. Nah ini termasuk menyebar gosip jahat ini atau memfitnah, itu adalah perbuatan menyebarkan berita palsu atau cerita buruk tentang teman mereka atau memfitnah. Ada yang suka ngerumpi, biasanya ngomong-ngomong. Nah parahnya nek zamane saiki antara kelompok sini sama kelompok sini, akhirnya kelompok-kelompok terus ngomong menjatuhkan satu sama lain, memfitnah satu sama lain, dan menjurus nanti ke contohnya apa? Kalau antar kelompok itu apa nanti? Tawur atau perkelahian, ya, perkelahian itu nggak boleh adik-adik. Untuk bekal adik-adik ke depannya, jangan sampai itu diingat-ingat sekali ya, ingat-ingat, jangan sampai melakukan kejahatan seperti itu. Lanjut. Penyisiran adalah perbuatan secara sengaja mengisolasi temannya, tidak mengizinkan mereka bergabung dalam permainan
aktivitas. Nah ini termasuk mengucilkan ini sosial ya, ini pembulian secara sosial ini nanti terus DC. Apakah ada ini ada yang dari luar? Tidak ada, semua maksudnya kan mungkin dari luar pulau, sekolah di sini ada tidak? Saya kira tidak ada ya. Komunitas Pondok Kabeh, tidak ada. Dari mana? Kalimantan. Nah, tapi naik Kalimantan mungkin masih tidak begitu kelihatan ya. Biasanya sih komunitas ireng rambutnya keriting. Wah, itu tadi sasaran kocok-kocok pembulian itu. Tidak ada ya? Nah, maksudnya tidak ada. Lanjut. Saya berbuli adalah perbuatan menghina atau mengancam atau menyakiti perasaan secara seseorang menggunakan internet atau media sosial. Saya sudah bilang tadi, adik-adik penggunaan gadget atau HP itu hati-hati ya, dan harus dibatasi. Mudah-mudahan untuk bapak ibu guru itu lebih selektif lagi ke depannya. Untuk anak-anak jangan boleh membawa HP ke sekolah ya. Karena kemarin saya melakukan operasi di SMP SMP 3 itu banyak sekali anak-anak yang masih membawa handphone, dan palai lagi ibu gurunya baru ngajarin dia main game. Nah itu loh. Salah satu anak saya sita HP-nya. Saya tidak tahu ternyata itu anak temannya saya sendiri Pak. Anak koncoku. Akhirnya saya tanya, kowe mau dileh? Di Soko. Kowe anak petot berarti. Sebenarnya saya salah ngomong gitu. Itu termasuk pembulian. Karena nggak tahu namanya sebenarnya. Salah. Akhirnya HP itu saya ambil. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya buka HP-nya, anak ini sudah masuk ke situs-situs yang tidak benar, yang kadang-kadang saya sendiri tidak nangkep di otak saya. Kok bisa? Kok iso buka situs seperti ini? Mohon maaf, ini termasuk ke situs pornografi. Yang sekarang kan itu sudah situs itu terlalu ketat. Kayak itu dikat semua, tapi bisa ini. Akhirnya dengan terpaksa, bapaknya takon moro nang kantor, takon suruh ngambil HP-nya. Terpaksa bapak ini tak mobil saya, Pak Bukti, tolong ini kowe moro HP ini nang kantor, anakmu jalan. Dengan terpaksa saya buka semua. Anakmu wis koyo ngene lho. Hati-hati ke pengawasan anak. Nek iso ojo dicekeli HP. Karena sudah seperti masih sebatas main game bola, tapi harus ada batas waktunya. Nah ternyata saya itu kasihan sama ibu guru sudah bener-bener ngajari anak-anak, capek-capek ditinggal main game di kelas gitu loh. Karena saya prihatin, cepat marah, ini bapak ibu guru capek-capek terus kesel, karena bapak saya juga guru guru SMP Negeri Jogonelan yang mungkin mantan sana pasti tahu lah sama bapak saya. Itu kasihan bapak ibu guru. Kadang-kadang saya juga bapak aku bisa yo dinenek. Tepuk 3. Masih konsentrasi. Masih semangat? Kita lanjut lagi. Lanjut ya. Faktor-faktor yang juga berpotensi menjadi sasaran tindakan bully atau bullying atau perundungan. Latar belakang budaya atau agama. Nah, ini berat Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke budaya sama agama itu sangat sensitif atau riskan. Itu harus perlu pengawasan dari Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena mungkin kalau masih anak-anak sebatas ini, adik-adik belum masuk tentang agama. Karena beda agama kadang-kadang gue ejek-ejekan. Ya, adik-adik bisa dengar.
dari sekian ini, mohon maaf, ada yang non muslim, non muslim atau muslim semua ini. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau ada perbedaan itu wajar, adik-adik. Nang dunya ki kudu beda. Memang diciptakan Tuhan harus berbeda. Lah nek padha aku ora iso bedake Pak Sumadyono ndi, Pak Amit ndi. Nah, perbedaan itu pasti ada. Aku wediku nek padha kabeh malah bubruk tak kira bojoku piye. Nah, aku iso dipentungi omongke nek ngono kuwi kan itu. Harus ada perbedaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan tersebut ya. Jadi dihargai perbedaan. Termasuk tadi dia bilang budaya yang berbeda dari luar, mungkin budayanya ke sini beda. Jangan diejek. Kita rangkul, kita ajak bersama, main bersama. Ya, karena apa? Karena ini waktu adik-adik untuk menjalin jaringan ke depan. Kalau sekarang adik-adik ini sudah baik sama temannya, saya yakin dari adik-adik ini semua kedepannya pasti ada yang sukses. Dan saya doakan semua sukses. Kalau dari sekarang sudah berhubungan baik, berteman baik, besok kalau sudah dewasa sudah pada sukses, itu enak. Jadi kita sudah menjalin jaringan atau link seperti Pak Bakti. Pak Bakti sudah banyak sekali teman-teman di luar yang dulu ya mungkin seumurannya adik-adik nakal motor. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semua. Lanjut. Latar belakang sosial dan ekonomi. Nah, ini juga termasuk latar belakang atau yang mendorong adik-adik ini melakukan tindakan pembulian. Ya, contohnya apa? Wah, anak itu tukang becak, oleh amor. Nah, gitu, betul ya? Oh, kan tukang tani, oleh amor aku. Nah, anak bos. Contohnya, anak polisi, oleh amor kalian. Tidak boleh. Itu perbedaan itu sebenarnya bagus. Jangan sampai disalahartikan ya. Lanjut. Nah, saya bilang sama toh. Warna rambut, kulit rambut, warna kulit atau warna rambut. Tadi yang bilang, ada sing wong ireng, bingung. Ajak ejek-ejekan adik-adik. Ya, nggak boleh. Itu termasuk ini pembulian cara verbal. Nah, ada siswa baru di sini. Siswa baru ada Pak? Tidak ada ya? Atau pindah dari sekolah lain? Dari sekolah mana dulu? MI, Pak Kuroyan. Dari sini baru. Itu orang sini juga. Oh, rumahnya sekitar sini toh? Bukan dari Medan, dari luar Jawa. Ya. Merasa dibully nggak sama teman-temannya? Oh, ayo, siapa sih bully? Tahun maju saiki. Tidak berangkat. Biasanya yang siswa baru itu dari kakak kelas atau teman kelasnya itu, tapi kebanyakan kakak kelas melakukan pembulian terhadap adik kelasnya. Yang kelas 6 kalau bisa lulus, berilah contoh pada adik yang baik. Siapa dek yang membuli jenengan? Lanjut ya. Faktor intelektual, nah ini biasanya faktor intelektual sama modo warung zaman Pak Bukti dulu. Pak Bukti dulu itu cara akademik itu kalah sama yang lain. Nek dodarane wah kowe wong bodoh. Nah, itu termasuk bilang ini cara intelektual itu apa nggih? Akademik. Nah, pesan-pesan Pak Bukti atau pesan dari kepolisian untuk agar tidak melakukan pembulian apa? Lanjut ya. Sebelum lanjut, saya ajak untuk ajar konsentrasi. Tepuk 4. Oh, sekali sini. Oh, konsentrasi ya. Sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Ada yang masih ada. Tepuk 4. Masih ada berarti wes dong ngantuk. Ada yang belum sarapan tadi dari rumah? Belum sarapan. Nah, nanti setelah acara ini
ngomong sama Pak Kepala Sekolah beliin soto. Nah, lanjut. Jangan menyakiti orang lain. Selalu ingat untuk tidak menyakiti perasaan atau fisik orang lain. Pikirkan bagaimana kamu ingin diperlakukan dan perlakuan orang lain dengan cara yang sama. Tepuk dua. Tepuk dua. Nah, ini adik-adik pesan Pak Beti. Adik-adik pengen diakui wong, kowe yo ngakui wong. Nek kowe ora gelem disakiti, jangan menyakiti temannya orang lain, ya. Pesannya seperti itu, intinya seperti itu. Nek ora gelem ditapok yo aja napok. Jadi berusaha adik-adik untuk berbicara atau berperilaku pada temannya dengan kata-kata yang baik. Itu intinya seperti itu aja. Lanjut, ya, berbicara dengan baik. Sing senengane ngerumpi-ngerumpi, ada kelompok nggak di sini? Ada-ada ini punya geng-gengan nggak? Ada geng nggak? Ada ya? Ya biasanya orang pas seneng ini saya ngejak-ngejak adik-adiknya saya nggak bener, ngejak geng-gengan, ngejak kelompok-kelompokan. Udah ada tuh Pak, sekolah-sekolah? Berarti nanti ya? Nah, kalau nanti diperhatikan sekali, kalau memang ada, bilang sama Pak Sumat, biar nanti dibina semua adik-adik ini. Jangan sampai ada geng-gengan. Oh, nanti kalau saya bicara contoh-contoh dari kejelekan geng itu, parah sekali. Karena ini masih SD nih. Kalau contoh itu. Bantu teman, jika kamu melihat teman kamu bisa disakiti atau diganggu, bantu mereka atau beritahu orang dewasa yang dapat membantu. Yang kelas 1, angkat tangan. Kelas 1, banyak. Nah, 1. Kelas 1 ada berapa siswa Pak? 12. Yang kelas 1, cukup. Tolong yang kelas 1 atau semua kelas, jangan membeda-bedakan teman, ya. Apalagi temannya cuma sedikit, ngosok nasi dewe, kue oleh konconan di kelompok-kelompokan, ya. Besok tidak boleh ada yang seperti itu, semua teman, ya. Jangan membeda-bedakan teman. Ini termasuk ini. Kalau memang kali adik-adik ini jadi korban pembulian atau merasa tertekan atau merasa ada yang menyakiti, tolong. Adik-adik kalau jadi korban harusnya bicara ke siapa kalau di tingkat sekolah? Bicara atau ngomong sama Pak Guru atau Bu Guru, ya. Hah? Ini termasuk pembulian secara verbal. Nggak boleh ya? Ini kelas 1 juga? Oke, nggak boleh. Nanti kalau memang seperti lagi biar dipantau sama Pak Sumat. Enggak boleh Pak. Ditembak. Terus kalau di tingkat sekolah, rumah atau tingkat lingkungan, tolong adik-adik nanti kalau memang jadi korban atau ada yang membuli, ngomong sama orang yang lebih dewasa atau lebih mengerti, atau kepada orang tua sendiri, ngomong biar nanti diselesaikan. Nah, saya bilang sama toh materinya, hormati perbedaan itu hal baik. Nah, sama toh perbedaan itu sebenarnya baik, memang harus berbeda, ya, hormati perbedaan itu. Alhamdulillah sini rata-rata masih sini semua gitu, ya ada yang dari luar. Lanjut. Sama. Jika kamu merasa kesal atau bingung tentang sesuatu, berbicaralah dengan orang dewasa yang kamu percayai seperti guru atau orang tua. Sama yang saya bicara tadi. Kalau jadi korban silakan ngomong sama orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah ya sama Pak Guru. Nanti kalau memang Pak Guru itu ada jadi korban yang lebih parah lagi, silakan ke tingkat kepolisian.
Tepuk 3. Tepuk 3. Masih konsentrasi. Masih semangat? Nah, sebentar lagi aja. Ya adik-adik, pesan saya nanti kalau adik-adik ini jadi korban silakan di tingkat sekolah bicara sama bapak atau ibu guru, ya. Nah, bisa dimengerti untuk sampai di sini, bisa dimengerti. Perilaku bullying atau bully atau perundungan antara lain kekerasan secara fisik yang Pak Bukti bilang tadi, ya. Contohnya apa kekerasan secara fisik? Mendorong. Lanjut. Dan banyak lagi. Ini cuma contohnya. Kok naik fisik mah yang ada cuma mendorong, menendang, memukul, menampar, angkut, jambak, balang, apa gak masuk? Masuk, itu juga termasuk pembulian. Ya, jangan hanya ini loh, jangan terpaku ini ya. Ini cuma contoh-contoh. Lanjut. Secara verbal, mengejek, terus celaan atau membagi dengan julukan. Nah ini yang bilang tadi, kadang-kadang bapak ibu guru juga itu nyelok muridnya, dul maju dul. Nah, itu juga tidak boleh. Terus sama temen juga tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang gimana untuk apa ya gitu ya. Ya mohon maaf, anak saya sendiri sampai sekarang manggil saya itu tidak pernah jenenge Pak, ya. Apa piye karepmu nyeluk bapak iki boyo Pak atau Pak. Sampai sekarang manggil bapak ini bro. Cuma gitu, bro. Yes. Aku heran sampai sekarang itu. Cuma kan gitu, anak saya tinggi 190 tingginya. Wih, kita kemarin 115. Ya, memanggil dengan julukan ini apa bahasa Jawa ini? Koyokan ya? Koyokan? Oh, kamu sendiri koyokan kan? Masih saya yang memanggil pada orang tua. Nah, siapa yang masih memanggil nama-nama orang tua? Jangan deh. Jangan dibiarkan ya. Berhenti dulu. Ya, ini untuk semua. Tepuk 2. Masih konsentrasi. Pak Bukti yang tidak konsentrasi. Guru ngopi kayaknya. Ya. Tolong. Jangan memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Itu sangat menyakitkan. Kadang-kadang orang tuanya diceluk dengan koyokane. Nah gitu. Itu sangat menyakitkan ya. Jangan sampai terjadi. Tolong dihindari ya, Dek ya. Besok ke depannya setelah ini jangan membiasakan manggil temannya dengan koyokan apa meneh, memanggil dengan nama orang tuanya. Ya. Orang terima oke. Oh. Lanjut. Nah, secara sosial, perilaku bully antara secara sosial itu mengasuh, termasuk mengucilkan. Nah, tadi yang kelas 1 tadi contohnya orang oleh konconan rokae, oleh konconan si B, itu termasuk mengucilkan adik-adik. Itu sangat menyakitkan di hati ya. Kalau setelah ini jangan terjadi seperti itu ya. Nanti saya pantau 1 minggu. Ya, tak pantau 1 minggu. Kalau memang masih ada yang melakukan, nanti tak pantau sama Pak Babin. Tak jamomi. Lanjut. Secara mental. Nah, tadi bilang secara mental ya. Tadi ada yang kurang. Ini secara mental. Mengancam, mengintimidasi, pemerasan sama pelaku sebenarnya sama. Ini terjadi. Ini biasanya dilakukan sama anak-anak senioritas atau kelas atasnya ke bawahnya untuk pemalakan ini. Dan ini salah satu contoh.
Kalau memang nanti ada yang melakukan kemalakan, nanti lapor sama Pak Guru sama Bu Guru. Nanti biar Pak Guru sama Bu Guru nanti lapor ke Pak Polisi. Ya, karena apa? Nanti kita lakukan penyelidikan. Apa latar belakang dari kemalakan itu? Karena apa? Nanti ada yang tapi tingkatnya sudah SMA. Itu contoh saja. Salah satu anak itu melakukan kemalakan. Ternyata apa? Ternyata uang dari kemalakan ini dialokasikan atau digunakan untuk pendanaan salah satu geng atau kelompok atau geng motor zaman sekarang. Dan ini uang ini digunakan untuk melakukan operasional anak-anak ini. Yo, ono sing dibuka dari sini Pak. Beli minuman kayak gitu. Setelah kita dalami, itu terjadi di SMK Negeri 1 Kalasan. Karena saya yang kesana. Ternyata itu untuk geng, ya. Mudah-mudahan dan saya berdoa dari ini selamat semua, tidak ada yang masuk geng-gengan lah, ya. Amin. Lanjut. Nah, korban pembulian, jadi termasuk korban ya, korban penderita apa? Depresi atau stres. Oh, depresi. Apa seneng kocone jadi wong stres? Karena apa? Karena korban ini jangan, ya, seneng nggak? Anggap semua ini saudara kalian, ini keluarga kalian di sekolah, ya, semua saudara tidak boleh bertengkar. Terus perasaan tidak nyaman dan terisolasi, ya, termasuk diuji dengan tadi. Jadi kalau nanti ada jangan sampai jadi korban. Ini sebagai korban. Perasaan harga diri yang rendah, masalah emosi dan perilaku. Nah, ini biasanya kalau korban ini ada ingat. Kalau jadi korban pembulian sebelum ini terjadi semua, kalau memang merasa nanti ada harus atau bisa ngomong sama Pak Guru atau Bu Guru, ya. Pak, saya diejek kae, Pak, saya dianiaya orang ini, ya. Karena apa? Nanti jadi korban kalau tidak ada pelampiasan, itu pelampiasannya mencari orang yang sama-sama korban, nanti korban ini, kan gitu. Karena kan ada pepatah, Pak. Wong siji jiwe, wong loro jiwe, wong telu jiwe, ini sama dengan apa? Sama dengan 3 orang kendel. Percaya apa? Wong jiwe, 1 jiwe, 2 jiwe sama dengan apa? Bukan. Jadi 2 orang kendel. Akhirnya nekat. Gitu. Nah, itu kalau sudah seperti itu nanti masanya ke membentuk kelompok dan akan membalas yang melakukan pembulian. Itu hati-hati. Nah, pencegahan agar tidak menjadi sasaran bully, ya Pak. Lanjut. Bersikap dan berpikir positif. Nah, sudah dibilang dari tadi toh, Pak ngomong bersikap baik sama teman, sama Pak Guru, sama orang tua, sama tetangga, baik, dan berpikir positif, ya. Lanjut. Berani mengatakan haknya. Kalau memang adik-adik ini ada yang merasa dirugikan, harus ngomong, aku kok bully, aku kok aniaya. Intinya melawan dari pembulian itu untuk untuk mempertahankan haknya, karena Anda tidak berhak untuk jadi korban. Menghargai orang lain, sama atau jadi saling menghargai, tidak membenci sama orang lain. Lanjut. Menghargai diri sendiri, itu strategi dari pencegahan. Hargai diri Anda sendiri. Mungkin adik-adik, mohon maaf ya, mungkin saya contohkan Pak Bakti sendiri. Pak Bakti secara akademik itu masih rendah, tapi saya punya keinginan, saya punya kemauan. Jadi yo seru dulu Pak, saya itu ngomong sama diri saya sendiri, aku ini mau dulu secara apa gitu, akademik kurang, tapi saya punya keinginan. Nah, jadi adik-adik itu motivasi adik-adik, jangan rendah diri tentang, mohon maaf, nilai yang kurang bagus.
Tapi saya yakin selama adik-adik ini semua semangat dan berusaha, pasti ada hasilnya. Ya, secara nilai kalau Pak Bukti dulu pas-pasan, tapi alhamdulillah bisa jadi polisi. Karena apa? Karena Pak Bukti dulu sama, saya juga bekerja keras. Artinya apa? Saya yakin usaha yang bagus pasti hasilnya bagus juga. Ya, nah begitu. Percaya diri sama Pak Bukti juga sama. Percaya diri saya pasti bisa. Saya punya rasa jadi polisi, punya anu enggak? Punya yakin enggak aku bisa jadi? Yakin ya? Nah, kalau punya kamu seperti itu mulai dari sekarang hindari jadi tentang kejahatan ya, jangan melakukan kejahatan. Terima kasih, alias sudah selesai. Okay? Mungkin dari yang kita Pak Bukti bicarakan ada yang kurang. Ada pertanyaan Pak? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Kalau tidak nanti ya Pak Kanit yang menjawab. Karena saya sudah mohon maaf tadi, karena bidang saya dulu bukan seperti ini. Bidang saya itu penegakan atau penindakan. Nah adik-adik ini menangkap uang penganiayaan ya itu langsung tahan nanti. Kan gitu. Ada sekarang hati-hati ya. Hati-hati itu sel bagi anak itu ada. Orang punya anak bebas dihukum ya. Kita proses. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Mungkin dari yang Pak Bukti sampaikan ada yang kurang dimengerti atau mungkin ada tambahan? Ada yang mau tanya nggak? Ada. Alhamdulillah ada. Baik, mungkin ini ada yang bisa Pak Bukti sampaikan. Dan pesan Pak Bukti, pesan dari Pak Kepolisian Pak, termasuk Pak Kanit, tolong ke depannya adik-adik harus semangat dan belajar. Tugasnya pelajar apa? Tugasnya apa? Belajar. Hah? Tugas pelajar itu ya belajar yang baik. Ya, sudah dibilang tadi. Terus kalau di sekolah ya hormati bapak guru. Ya. Dan untuk sedikit tambahan ya, sedikit tambahan mungkin keluar dari materi beli. Ini tentang nanti masuknya ke kenakalan remaja. Adik-adik, tolong nanti ke depan kalau memang ada yang menawari, ada orang yang tidak kenal, menawari seperti permen atau seperti bungkusan kecil yang dibilang itu